Al-Fatihah. Astagfirullahaladzim. Baik, marilah kita serahkan kepada pemateri kita, yakni Al-Ustadz Nadif Fatami Rusli, MED. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Duduk sampai berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, salatu wassalamu ala nabi Mustafa wa ala alihi wa sahbihi al-sirri wal wafa. Bismillah sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bil huda ila yaumil qiyamah. Yang saya muliakan dan mengasuh kita semua, rekan-rekan mahasiswa, santri, Pondok Pesantren Tauhid, yang memberikan rahmat, keberkahan, dan kemudahan untuk kita semua. Namun demikian masih banyak saudara kita, teman-teman kita, sanak famili handai tolan yang mungkin sedang dirundung dalam musibah, sakit, masalah. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan, mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan, mudah-mudahan Allah memberikan ruangan, kesempatan untuk bersama-sama kembali berkumpul bersama kita, mengikuti nikmatnya berislam, nikmatnya beriman, nikmatnya meyakini ketauhidan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita doakan saudara-saudara kita semua alhamdulillah ala kulli sholihah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang pertama tadi oleh Tuhan, kemudian yang kedua berurusan kita doakan. Ada yang terlupa mungkin kita doakan orang tua kita yang mungkin sudah mendahului kita atau yang masih ada. Mudah-mudahan Allah senantiasa menyayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi kita, memangku kita sejak kecil. Dan juga untuk guru-guru kita yang memperkenalkan kita dengan Allah, memperkenalkan kita dengan Rasulullah, memperkenalkan kita dengan Islam, sehingga kita bisa seperti sekarang ini. Dan juga tidak lupa teman-teman kita yang mungkin jarang kita doakan. Dan saya ingatkan pada diri saya sendiri untuk senantiasa mengingatkan untuk mendoakan teman-teman kita, karena dengan mereka lah kita menjadi orang baik. Karena Allah senantiasa menentukan orang baik bersama orang-orang baik. Alhamdulillah wa kulli Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli, Rabbi firlana, wa liwalidayna. Amin. Hadirin hadirat sidang majelis tasbih pada pagi hari ini bukan judul yang lama tapi judul yang baru. Ini bukan judul yang baru tapi judul yang lama karena kita berkali-kali mengikuti majelis tasbih. Mungkin saya perlu mengingatkan kembali karena pelajarannya sekarang pelajaran tarik tambah. Apa itu tarik tambah? Semakin mundur ke belakang, semakin menang.
Karena Anda kalau main tarik tambang, maju selangkah, siap-siap untuk kalah. Ya. Kenapa begitu belakang makin kita menang? Kita harus memperkokoh persatuan ini untuk mencapai tujuannya Rasulullah titipkan pada kita. Lan tadillu abadan. Kalian tidak akan pernah sesat selamanya. Kitabullah wa sunnati. Dua. Maka ada kata tasbih di dalam majelis yang kita sedang duduk kita bersama ini. Ada kata tasbih. Apa itu tasbih? Bagaimana bertasbih? Sejauh mana kita sudah bertasbih? Kapan terakhir kita bertasbih? Nah, ini yang akan kita singgung ke depan dalam waktu mudah-mudahan tidak lebih dari 40 menit ya. Sekarang sudah jam 8.12. Kita tengok yang baru saja terjadi beberapa hari yang lalu, tadi malam ya, atau 2 malam yang lalu. Ini kalau kita bayangkan Anda duduk di tempat ini pada siang hari, kelihatan ya gambarnya ya. Ini ketika bulan muncul dalam ukuran sedekat ini, muncul ini bulan di malam hari. Kemudian lihat ya, menutupi matahari dalam 5 detik, karena ini ukurannya dipercepat sehingga bulan melewati bumi yang disebut dengan gerhana bulan. Nanti gambarnya saya kirim ke rumah kita, saya kirim ke beberapa filmnya ya. Itu hanya ilustrasi sebetulnya, karena tidak ada yang bisa melihat secara mata telanjang seperti itu. Itu menggunakan teropong. Jika berada di Rusia yang terdekat, dan Kanada itu di kutub utara. Jadi kelihatannya seperti itu. Baik, selanjutnya saya masih memperlihatkan ilustrasi tentang di mana posisi bulan dan di mana posisi bumi sejauh mana berat dan kecilnya. Ini film ini bulan ya. Kemudian Merkurius, kemudian Mars, kemudian Venus. Ini tata surya yang berada di planet-planet galaksi galaksi Bima Sakti atau dalam bahasa Inggris disebut dengan Milky Way. Ya. Di Jupiter tadi bumi udah ya, kelewatan ya, yang warna biru tadi ya. Ini matahari, our sun. Ini matahari yang jauh namanya Sirius A. Ada lagi yang lebih besar lagi namanya Pollux, Orange Giant. Ada lagi Arcturus, Red Giant. Ada lagi jumlahnya besar lagi, Aldebaran, Red Giant. Ada lagi Google. Ada yang lebih besar lagi, Sister Star. Ada lagi yang lebih besar lagi dan lebih besar lagi, semakin besar lagi karena tempatnya jauh. Kira-kira inilah yang kira-kira terbesar. Namanya VY Canis Majoris. Belum ada yang mengetahui pasti. Ada juga yang mengatakan yang paling besar dan terdekat dengan Milky Way ini, dengan galaksi Bima Sakti itu namanya Antares. Pernah dengar Antares? Salah satu bintang. Bintang itu adalah benda matahari yang mengeluarkan cahayanya untuk diri sendiri. Kalau bumi tidak, bumi memerlukan matahari jenis bintang yang terdekat dengan bumi. Matahari itu adalah bintang yang terdekat dengan bumi karena dia mengeluarkan cahaya dari dirinya sendiri. Jadi ini matahari di tempat yang jauh. Cuman ketika dilihat bentuk aslinya, menurut ilmu astrologi, dalam ini bukan kajian kita, silakan dibaca di YouTube, di Wikipedia, di Google, banyak istilah-istilah ini. Ada banyak versi, karena belum ada yang sampai ke sana. Gitu ya. Cuman ini perkiraan, karena ilmu juga berangkat dari al-zon, dari perkiraan, kira-kira. Kalau dalam istilah orang membuat penelitian disebut dengan hipotesis. Baik, lanjut. Jadi disebut dengan Milky Way atau galaksi ya. Ada berapa galaksi? Mari kita lihat. Ada berapa galaksi?
Ini yang galaksi yang kita ada, ini disebut dengan Bima Sakti atau Milky Way. Tunjukkan Milky Way ini berputar dari dalam garis edarnya berputar terus. Selain Milky Way, di sana juga ada galaksi yang lain. Ada Triangulum galaksi, ada Andromeda galaksi, ya, ada Bima Sakti, dan banyak Bima Sakti yang lain. Banyak galaksi-galaksi yang lain, yang jumlahnya dan terus berputar semesta alam ini, bukan di dunia hanya kecil, bumi hanya bagiannya saja. Singkat ya, selanjutnya. Kalau kita lihat dari atas, dari bumi ini, kelihatan ya, bumi itu seperti ini kira-kira. Kemudian kalau misalnya kita zoom balik ke belakang dalam sepersekian mili ataupun meter ataupun kilometer, kita akan lihat nampak betapa besar semesta ini. Kita jalan-jalan dulu keluar angkasa ya, walaupun kita masih berada di sini. Kelihatan ya yang di belakang ya? Ya, karena HP-nya mahal, walaupun nggak kelihatan. Ini adalah bumi tadi. Dalam bahasa Inggrisnya Earth, diambil dari bahasa Arab al-ard. Al-ard menjadi Earth, menjadi bumi. Bumi bahasa Sanskerta. Sanskrit. Ard, bumi, suara bumi. Betul ya. Kira-kira di sanalah bumi itu garis-garisnya bersatu dengan matahari. Biar makin jauh. Ini adalah bintang-bintang yang ada pada galaksi itu tadi. Makin jauh, makin dalam. Dan bukan hanya satu, bukan hanya 3, bukan jumlahnya jutaan galaksi. Bisa dibayangkan? Galaksi, garis edar, kemudian kita ini hanya begini galaksi lagi, ini galaksi lagi, ini galaksi lagi. Kita nggak tahu seberapa batasnya seperti apa. Oke, lanjut ya. Nah, kalau itu sampai dengan yang terbesar, galaksi-galaksi itu dan alam semesta yang jagat raya yang tak terhingga itu, mari kita lihat pada yang lebih kecil. Ada binatang, ada hewan, ada tumbuhan, ada makhluk hidup yang hidup bersama kita. Dan mereka nyaman di sana. Apalagi yang jarang sampoan. Kita bersyukurlah ya. Lalu tertaruh cinta, terdapat pertolongan, sunnah, Myxozoa atau Pratozoa. Kemudian ada plankton itu makanannya paus ya. Paus itu nggak makan manusia, nggak makan ikan besar, dia makan ikan kecil. Plankton, dragonfly, dia dasmite, itu nggak kelihatan oleh mata itu. Hanya 0,02 mili. Kemudian flea itu yang kametuk ya, baru semut, terus katak kecil, ikan kecil, berenyit ya, berenyit, kemudian kelelawar kecil, baru cockroach, kecoa, kemudian hummingbird, yang burungnya itu bergetar, house lizard, cicak, makin besar, sini semakin besar, rat, tikus, kemudian ada laba-laba raksasa, kemudian ada
kecoa, kelinci, kucing. Kan ada apa namanya? Insek yang panjang, anjing, capibara, banyak ya. Nah manusia itu lebih besar sedikit daripada kijang. Ada cicing dia tak? Jalan. Oke, apa? Lewat saja. Balik lagi ke Purbakala. Ada namanya whale, bahkan Squidward. Ya. Itu ada yang besarnya seperti hiu. Dan jelas yang paling besar adalah dinosaurus yang paling besar itu. Nah, oke, yang paling besar. Manusia bisa sampai besar. Jadi ya, kenapa saya tunjukkan film-film ini, film tentang kecil dan besar ini? Karena sesungguhnya kita sedang menikmati apa yang kita lihat. Bayangkan kalau kita ini tidak bisa melihat. Sejak lahir tunanetra. Maka bersyukurlah. Kita itu harus diberi musibah dulu untuk bersyukur. Untuk bertasbih. Untuk ingat pada Allah itu harus bisa kasih susah dulu. Ketika terpuruk, gampangnya gini. Malam-malam sedang belajar. Mati lampu. Ya, ini lagi belajar, besok puas. Mana belum baca semua. Ya kan? Cari HP, baterainya low. Aduh. Tiba-tiba setengah jam kemudian, ya. Apa yang kita ucapkan? Dari pagi, dari awal nyala, kenapa nggak pernah alhamdulillah? Sekarang pun nggak nyala ini, terang. Ada yang sudah ucap alhamdulillah. Hah? Masya Allah, Allahu Akbar. Ada? Enggak, kenapa? Karena kita merasa itulah hak kita. Bayangkan, merasa hak kita, apa iya? Masya Allah. Ya kita jalan-jalan di sini. Ini film terakhir. Setelah ini nggak ada film lagi. Ini cuma 1 menit. Ini aja yang ada di sekeliling kita. Masya Allah ya. Orang dulu bikin rumah. Havana di Bima. Ini pegunungan. Ini di Indonesia bukan mana. Filmnya berjudul Wonderful Indonesia 2020. Ini grup Jaya Wijaya. Ini di laut Buru-buru. Penyu. Penangkaran penyu. Ini di Jogja. Ini jelas di Bali. Ini Labuan Bajo. Ini ikan paus biru yang sangat banyak di Nusa Tenggara Timur. Unpad ya 2021. Baik. Marilah kita sama-sama bertasbih. Subhanallah bihamdihi. Subhanallah adalah ungkapan tasbih yang merupakan petunjuk atau bentuk atau ekspresi dari sebuah pujian atau ungkapan apa namanya admiring itu secret admirer apa admire apa kekaguman ya kekaguman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi biasanya tasbih tidak sendirian, dia punya teman ya kayak hujan itu satu temannya banyak jadi ramai. Tasbih itu ada tahmid, ada takbir, ada tahlil.
biasanya berhubungan dengan itu. Subhanallah bihamdihi, Subhanallahul-Azim, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Itu selalu gabung tuh, 4 sekawan. Baik ya, ada tahmid, ada tahlil, ada takbir. Ungkapannya pun berbeda-beda. Takbir itu dengan semangat, dengan pekik. Ya, jangan ketika kita mengatakan semangat, semangat, semangat. Nggak bisa gitu kan? Jadi Allahu Akbar itu Allahu Akbar. Makanya kalau sholat, siapapun yang jadi imam, khususnya zuhur dan asar, jangan lembek. Allahu Akbar. Tanggal 29 Ramadan. Udah puasa. Zuhur. Sami Allahu liman hamidah. Boleh kalau sami Allahu liman hamidah dengan suara lembut, tapi Allahu Akbar harus kuat. Zuhur, asar. Kenapa zuhur dan asar lebih kuat? Karena orang dalam posisi sir. Tahu sir? Tidak ada bacaan yang kuat. Tidak pakai Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Itu zuhur. Itu hanya maghrib, isya dan subuh. Tapi ketika zuhur dan asar harus lantang. Apalagi kalau tidak pakai mikrofon. Oke. Bertasbih. Kenapa? Karena yang ada di dalam muka bumi ini bertasbih. Ya. Lafaz tasbih dalam Al-Quran termaktub sebanyak 92 kali dalam 88 surah. 88 ayat, maaf. Ini ada suarul musaffah yang diawali dengan tasbih. Ya, Al-Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjid. Maha suci Allah yang telah mengisrakan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di mana Masjidil Aqsa itu yang sekelilingnya diberkahi. Maka sampai hari ini, walaupun tinggal sedikit, tidak sampai 7%, tidak sampai 10%, yang tadinya 100%, Palestina itu kemudian di rongrong habis oleh Israel, Yahudi Israel, bukan hanya Israel ya. Kalau menyebut ini sebetulnya bangsa ini bangsa yang rasis. Kalau saya ceritakan sedikit, Israel itu adalah bin Ishak bin Ibrahim. Ibrahim punya anak Ishak dan Ismail. Oke, Ishak alaihissalam punya anak namanya Yakub. Yakub dipanggil Israel. Keturunannya Yakub itu banyak. Ada di antaranya Nabi disebut Nabi Yusuf. Nabi Yusuf bin Israel. Ya, Nabi Yusuf bin Nabi Yusuf bin Yakub bin Israel. Anak-anaknya Nabi Israel, ada Nabi Israel enggak? Ada Nabi Israel enggak? Ada ya, Nabi Yakub. Nabi Yakub seperti saya menyebutkan Yesus, Isa sama saja ya. Yesus, Isa itu nama lakop ya. Anak-anaknya Nabi Israel itu disebut dengan Bani Israel. Bani Israel. Maka kalau kita menghujat Israel, hati-hati. Jangan-jangan kita menghujat Yakub. Tapi yang kita sebut sekarang adalah Israel sebagai negara. Karena mereka sangat rasis. Tidak sebut Yahudi kalau mereka bukan keturunan Israel. Kalau Anda mau masuk Yahudi, bersyarat Yahudi itu nggak bisa kan terima. Daftar dimanapun, sekolah dimanapun tidak diterima menjadi orang yang berjasa yang murtad. Saya mau daftar Yahudi nggak bisa. Dari agamanya saja sudah rasis. Yang kedua, mereka menganggap mereka adalah bangsa Arya, bangsa yang paling tinggi kastanya. Padahal dulu di Mesir, mereka menjadi budak-budaknya Firaun. Terlepas dari sejarah mereka, Bani Israel itu menyebutkan negaranya dengan nama kaumnya sendiri. Ada di sana negara
tapi tidak menyebutkan kaumnya sebagai negara. Kerajaan namanya Jordan. Jordan itu nama daerah. Mereka menyebutkan juga, tapi lebih gagah namanya. Bahasa Arabnya Al-Mamlakah Al-Hashimiyah Al-Urduniyah. Kerajaan Bani Hashim, Jordan. Siapa itu Bani Hashim? Hashim itu siapa? Buyutnya Rasulullah. Abu Talib bin? Nah, Hashim, Abdul Muttalib, Abu Talib, Hashim, Abdul Muttalib, Abdullah, Muhammad bin Abdullah bin Qasim, Kilab, bla 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 bla. Ya. Al-Mamlakah Al-Hashimiyah. Tapi tidak disebut negara Hashim, negara Yordan. Oleh karena itu mereka sedang merongrong negara yang sudah dibebaskan oleh siapa dulu? Dibebaskan oleh siapa? Karena dulu dikuasai oleh Islam, dikuasai lagi oleh Romawi. Romawi juga hampir menguasai semua dunia. Termasuk pernah nonton film The King of Heaven? Belum pernah. Di situ filmnya sangat Islam. Menurut versi Amerika itu film kontroversial. Tapi kalau menurut sejarah itulah faktanya. Di mana raja atau Kaisar Romawi sakit ketika berperang antara orang Islam dengan orang Salibi. Ya, disebut dengan perang salib. Karena yang menguasai Palestina ketika orang Masihiyah, perang lah. Bila perang itu sakit rajanya, dibuat gencatan senjata. Bahkan panglimanya Islam mengirim dokter untuk mengobati rajanya yang sedang sakit. Sakitnya apa? Sakitnya kusta. Siapa yang mengirim dokter? Panglimanya? Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin itu terkenal, tertulis dalam Western Civilization karya David. Baca kalau sempat. Ya. Kemudian sampailah rajanya wafat dan mereka menyerah. Ketika menyerah sama seperti Fathu Makkah, sama seperti penaklukan Konstantinopel 1423. Tidak ada bangsa manusia yang dizalimi, tidak ada yang dibunuh. Tidak ada. Semuanya dibiarkan bebas, boleh tinggal di situ dengan membayar pajak atau keluar dari tempat itu untuk membuat hunian di tempat lain. Itu yang terjadi di Palestina, yang terjadi di Konstantinopel dan yang terjadi di Makkah. Tidak pernah orang Islam menzalimi. Subhanallah. Alladzi barik. Yang kedua, hadits. Ini Quran 57 itu urutan surat ya, bukan ayat. Ayatnya ini ayat pertama semua. Al-Hadid, Al-Hasyr dan As-Saff itu sama semuanya. Mirip. Sabbahalillahi, bertasbih pada Allah ma fis samawati wal ardh, apa yang di langit dan di bumi. Wa huwal azizul hakim, dialah Allah perkasa dan maha bijaksana. Kemudian surat Al-Jumu'ah, di hari Jumat, yusabbihu, dia menggunakan kata yaumul mudhari' atau kata kerja aktif, present continuous. Yusabbihu, continuous berarti. Kalau sabbaha, sudah dan sedang. Kalau yusabbihu, sedang dan terus. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ardi malikul azizil wal itu lagi menggunakan fi'il mudhari. Bismillahirrahmanirrahim wa bis samawati wal ard lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu surat Daud. Dan surat yang sudah kita baca ketika salat subuh itu menggunakan perintah sabbih, ya, sabbah, maaf, menggunakan kata fi'il madhi, biasa menggunakan fi'il amar ya, maaf,
Sabbihisma rabbika, bertasbihlah atas nama Tuhanmu yang maha tinggi. Ya, sabbihisma rabbika alladzi khalaqa fasawwa. Khalaqa fasawwa. Surat Al-A'la. Ini 7 surat musabbihat. Surat-surat yang diawali dengan tasbih. Jadi kalau Anda ketahui semua, bukan hanya kita, bahkan burung-burung yang sedang bercicit dari tadi, kita mendengarkan binatang-binatang, hewan, tumbuh-tumbuhan, bebatuan sekalipun. Memang batu hidup. Hidup mau mati. Benda hidup mau benda mati. Bertasbih tidak? Kenapa bertasbih? Karena dia adalah ciptaan Allah. Ma fil ard, ma fis samawati. Ya, bahkan ada batu yang berada di langit sana. Apa itu? Meteor. Kalau meteor itu udah kalau ke bumi. Kalau masih di sana, ya benda langit lah, apa namanya? Terserah. Oke. Lanjut ya. Mari kita tanya pada diri kita masing-masing, kapan kita terakhir bertasbih? Kapan? Barusan. Subhanallah. Makanya ketika lupa kita bertasbih. Subhanallah, subhanallah. Bertasbih. Tasbih saja terus. Bukan hanya ketika lupa, ketika ingat pun bertasbih, ketika terus saja bertasbih. Bertasbih, bertasbih, bertasbih. Subhanallah, subhanallah. Ya maka orang karena takut hilangnya untuk bertasbih Allah, dia membawa alat, dia sebut dengan tasbih. Bawa tasbih, bawa tasbih. Bukannya tasbih, tapi tasbih. Tasbih. Ya, bawa tasbih. Membawa tasbih untuk selalu ingat pada Allah. Memang lidahnya tidak terucap, tapi hatinya terbetak. Subhanallah. Ya, inilah yang menjadi perbedaan kita. Perbedaan kita tidak bertasbih. Nah, sekarang ada di luar sana orang yang tidak sekolah, yang juga bertasbih. Oke, ada orang di sana di luar, tidak kuliah, tidak dalam kampus, juga bertasbih. Kita yang ada di dalam kampus, kuliah, dan bertasbih. Ada yang bisa jawab? Boleh diberi duit. Nih, kita belajar dari Ikhwanus Shafaq. Ada Risalatul Ikhwan, ya, bukunya tebal, 700 halaman kalau nggak salah. Itu manuskrip lama, manuskrip kuno. Ya. Taruhlah sekitar ada, misalkan populasinya sekitar 10.000 lah ya, yang banyak, 10.000. Banyak kan? Pernah tidak Anda melihat ikan yang mati tertabrak atau tersenggol motor, kepalanya pecah karena digilas sama angkot? Di kita kemarin ya. Pernah nggak melihat meninggal ikan ketika berjalan-jalan ke satu tempat rekreasi, kemudian kapalnya tenggelam dan tidak bisa berenang sehingga tenggelam? Pernah lihat ada ikan meninggal terlunta-lunta begitu? Bagaimana? Coba lihat di TV. Meninggal di sana, mau nikah. Tadi saya pagi lihat orang Sumatera Barat mau menikah, besoknya udah siap tenda, mau dipajang, meninggal.
Sampai sekarang meninggal. Ya, ada lagi ditinggalkan satu keluarga, satu istri dan 3 anaknya meninggal. Ya, itulah kayak tadi tuh filmnya, kedai cicing itu jalan sampai dinosaurus. Pernah tidak? Dan dalam risalah Ikhwan Shofar disebutkan ikan itu kalau sudah tua usianya, bukan hanya ikan, termasuk tikus, termasuk kucing, termasuk harimau, termasuk burung, termasuk binatang-binatang yang seluruh jagat raya ini, dia tidak akan mencari tempat ramai untuk meninggal. Tidak akan pergi ke Amerika, ke rumah sakit Australia, ke rumah sakit Bogor Senior atau kemanapun. Ya, mereka kalau tahu dirinya sudah lemah, sudah waktunya maghrib, mereka akan mencari tempat yang terjauh daripada komunitas dan mereka akan meninggal di sana. Kalau harimau biasanya di gua, kalau ikan biasanya di tempat yang terpojok sekali dari kerumunan ramai. Kenapa? Tahu kenapa? Karena tidak ada tukang mayitnya, parajiknya nggak ada. Siapa yang mau gua tahu ya kuburan. Akhirnya mereka hidang sendiri. Tahu hidang? Apa? Ya, hidang itu bahasa Indonesia itu lah ketemu saya. Nyadar diri lah ya. Mereka tahu diri, bersembunyi ke sana. Sehingga tidak pernah Anda temukan ikan yang terbawa-bawa ke sana. Dan mereka sambil menunggu matinya itu pasti bertasbih pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada yang sia-sia. Coba lihatlah. Kalaupun ada semut yang mati itu karena keinjak manusia. Kalaupun ada kucing yang mati itu karena ketabrak mobil. Ya kan? Tikus juga mati karena makan racun. Tapi kalau secara alami di hutan tidak pernah kita menemukan tikus yang meninggal tiba-tiba karena COVID. Nggak ada. Mereka akan mencari tempat persembunyian yang tidak diketahui oleh siapa-siapa sehingga bangkainya tidak mengganggu pada siapa. Dan Anda tahu apakah ikan minum? Karena selama hidupnya adalah mandi. Dan ternyata orang yang sedang mandi itu tidak pernah bisa minum. Jadi saya tidak percaya dengan pepatah sambil menyelam minum air. Ada. Orang yang mandi tidak ada yang minum kecuali terminum. Ikan, itu baru ada satu ikan. Ikhwan Shofar. Ada lagi. Apakah ikan punya telinga? Oke, ikan kita susah mau visual. Cacing lah, cacing. Dalam risalah Ikhwan Shofar. Saintis ini seorang ahli sains cacing. Mereka dulu waktu SMP kita masih ingat ya, hewan itu ada 2 macam. Yang pertama vertebrata dan avertebrata. Tapi cacing termasuk avertebrata, tidak bertulang belakang. Tapi ingat bahwa seekor cacing jantan laki-laki yang menjadi bapak, walaupun dia tidak bertulang belakang, dia menjadi tulang punggung keluarga. Boleh percaya, boleh tidak. Pertanyaan bukan itu. Cacing itu punya mata apa enggak? Filmnya apa tuh filmnya? Larva. Kuning dan merah. Siapa tuh merah? Malah terus ya. Oke. Lidahnya bisa jadi apa? Bisa tangan jadi. Cacing itu tidak punya mata, tidak punya telinga. Organ yang paling sensitif adalah mulut dan anus.
input dan anu sebagai output. Nah, dan prosesnya lama tuh. Oke, makanannya itu tidak pernah berpindah tempat di situ. Jadi kalau ini makanan, cacing itu lewat saja gitu. Makanannya tetap di situ. Kenapa cacing tidak dikasih makan oleh Allah? Hah? Nggak adil dong. Harusnya setiap manusia punya jantung, punya hati, punya paru-paru, limpa, empedu, usus 12 jari, ya kan? Punya dengkul, tumit, tulang. Ini karena tidak bertulang belakang, dia hanya punya mulut dan anus. Masa kenapa Allah nggak kasih? Karena percuma dikasih juga. Gelap. Hidup dalam tanah, benar-benar. Belum lagi kalau seandainya rabun, mana nggak ada optik di sana. Allah tidak kasih mata. Maka dengan segala keajaibannya ini, mereka bisa hidup dan dengan mereka tanah menjadi subur. Lihat ya, dengan mereka tanah menjadi subur karena cacing tidak hidup di padang pasir. Ya. Orang-orang Ikhwan Sofa kemudian setelah menemukan kesimpulan mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ilmu pengetahuan. Itu yang ingin saya ajak kepada Anda. Apakah ilmu yang Anda pelajari ini kemudian membawa Anda untuk bertasbih mengagungkan Allah? Sebetulnya itu yang membedakan antara kita yang sedang kuliah, yang sedang belajar, yang berada di majelis ilmu, majelis tasbih, majelis ulama, itu mendapatkan sebuah ilmu sehingga kita bertasbih pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena seluruh alam bertasbih. Allah memerintahkan untuk bertasbih mengenai segala macam problema kehidupan. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima masih begitu kecil ya. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka ya bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa qum minas sajidin. Maka aku telah mengetahui kata Allah ya bahwa hatimu sedang sempit, artinya sedang dirundung masalah. Maka bertasbihlah. Jadi ketika kita dalam keadaan punya bertasbih pada Allah, banyak tasbih, Allah akan bukakan jalan keluar. Wa qum minas sajidin, dan bersama orang-orang yang sujud. Sholat. Sujud itu adalah perintah. Sholat kalau ada perintah bahwa kondisi terdekat Allah dengan hambanya itu ketika sujud, maka sujud yang dimaksud adalah sholat. Nggak tiba-tiba sujud. Ya, sujud yang dimaksud adalah sholat. Maka ketika Anda dengan Allah itu, Anda melaksanakan sholat, maka Anda sedang dekat. Ketika sholatnya Anda banyak, maka Anda sedang dekat pada Allah. Tasbih adalah perintah Allah untuk seluruh kaum mukminin. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Zikirlah pada Allah banyak-banyak. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Tasbihlah pagi dan malam hari. Bukrah pagi, asil malam. Malaikat pun selalu bertasbih, jelas mereka selalu berkata alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi membawa arsy di Baitul Ma'mur. Di sana bertasbih kepada Allah. Dan dalam surat Quran Yunus, para penghuni surga adalah untayan tasbih pada Allah. Mereka sampai ke surga. Begitu mereka sampai ke surga, mereka semuanya bertasbih. Dakwahum fiha subhanallahumma wa ta'ala fiha salam. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Kami sampai di surga. Itu doanya para ahli surga. Ada subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Dan penghormatan mereka adalah keselamatan. Mudah-mudahan kita semuanya
Allah berikan kesempatan untuk masuk surga. Demikian juga dalam surat Quran Toha, sebelum terbit matahari, sebelum terbenam, bertasbih pula. Dan surat Yasin, gimana ayatnya? Yang paling atas, sebelah kiri. Subhanaka, Subhanallah, khalaqal azwaja kullah. Sesungguhnya orang yang beriman